Ya, puji Tuhan. Seminggu ini kita membicarakan tentang air. Air di negeri yang baik. Ya, kemarin kita membicarakan sumber air. Hari ini kita akan melihat mata-mata air. Dan untuk yang besok itu tentang sungai-sungai. Ya, namun saya hanya ingin membagikan bebannya saja. Ya, apa yang menjadi beban dari hari ke-5 dan ke-6 ya. Saya ingin saudara-saudari melihat garis besarnya yang hari ke-5 ya. Garis besar hari ke-5 itu yang Romawi 5 di halaman 70. Ya, di sana ada satu kata yang sangat penting, yaitu membangun kebiasaan. Nah, ini yang perlu proses, perlu berlatih. Membangun kebiasaan. Ya. Kita baca. Kita perlu membangun kebiasaan menimba air dari mata air keselamatan untuk minum dan mengalirkan air hayat. Jadi pertama-tama kata yang sangat penting itu adalah membangun kebiasaan. Ini bukan perkara hanya sekedar menjalankan kewajiban, tetapi ini betul-betul merupakan suatu perkara latihan terus-menerus sampai kebiasaan yang lama itu roboh, kebiasaan baru itu terbangun. Ini butuh waktu, butuh latihan, butuh belas kasihan Tuhan, banyak doa, sampai akhirnya ya kebiasaan baru yang sebetulnya bukan sifat kita itu terbangun. Jadi membangun kebiasaan itu sebetulnya membangun sifat baru gitu ya. Dan merobohkan kebiasaan lama itu butuh proses jerih lelah ya. Seperti judul utama kita itu, berjerih lelah atas Kristus yang al-muhid. Barulah akan terbangun satu kebiasaan yang sesungguhnya bukan sifat kita gitu. Jadi ini bukan sekedar perkara hanya sekedar ikut sidang-sidang SPR seminggu sekali. Bukan seperti itu. Tetapi dimulai dari pagi hari kita harus menjadi orang-orang yang terbiasa bangun pagi. Kebiasaan bangun pagi itu harus terbangun. Tetapi bukan sekedar tentang bangun pagi-pagi. Ini tentang menyerap Kristus di pagi hari. Kalau hanya sekedar bangun pagi sih,
Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun juga punya konsepsi bangun pagi itu sungguh amat baik. Jadi kalau sekedar bangun pagi tetapi tidak berjerih lelah atas Kristus di pagi hari, ya kebiasaan lama itu, tetap bukan kebiasaan yang baru. Nah, kemudian membangun kebiasaan apa? Kebiasaan menimba air. Dan air di sini, saudara-saudari, adalah keselamatan. Jadi yang dimaksud dengan air, ingat, ya memang air itu adalah hayat. Ya, air itu memang Kristus. Tetapi ingat, begitu kita mengingat menimba air, ya, air itu adalah keselamatan. Dan keselamatan yang dimaksud di sini adalah keselamatan praktis. Arti kata praktis itu yang dimaksud bukan simple, bukan. Maksud kata praktis itu maksudnya bersifat praktek sehari-hari. Jadi keselamatan sehari-hari yang praktis, ya. Itulah air itu. Karena kata keselamatan itu sama dengan kata gereja, sudah dirusak habis-habisan oleh musuh Allah. Kata keselamatan itu oleh mayoritas kebanyakan orang Kristen itu dianggap sebagai masuk surga. Sekarang sudah percaya Tuhan, sudah beres, tinggal tunggu waktu aja Tuhan datang atau meninggal dunia, pasti masuk surga. Itu bukan keselamatan praktis, ya. Itu adalah keselamatan yang tahayul. Keselamatan praktis itu adalah keselamatan setiap hari. Kita mengalaminya. Kita diselamatkan dari amarah, kita diselamatkan dari benci orang, kita diselamatkan dari sakit hati, kita diselamatkan dari rasa takut, rasa gelisah. Artinya apa? Kita memiliki sukacita. Ketika kita memiliki sukacita, itulah kita diselamatkan. Tadinya nggak punya sukacita, kemudian kita diselamatkan menjadi punya sukacita. Itu keselamatan praktis. Tadinya benci orang, dendam, sekarang jadi mengasihi. Itu keselamatan yang praktis. Keselamatan dari api, ya, api pendisiplinan, itu dimulai dari sekarang, setiap hari. Ya. Api itu sebetulnya yang menyelamatkan kita. Api itulah yang membakar kebiasaan-kebiasaan lama itu. Paulus setiap hari diserahkan kepada maut itu. Jadi keselamatan di sini adalah keselamatan yang praktis sehari-hari. Ya, kalau kita sedang mengalami banyak kekacauan di pikiran, stres, kita harus diselamatkan dari itu. Kalau Anda tidak diselamatkan dari stres, takut, khawatir, artinya Anda tidak mengalami keselamatan yang praktis. Dan menimba air di sini itu adalah memperoleh keselamatan yang praktis. Nah, memang di sini ada poin A, B, C, D, E. Poin A itu adalah membangun kebiasaan berkata-kata kepada Allah.
Kemudian poin B, membangun kebiasaan memuji, bersukacita, bersyukur. Poin C, membangun kebiasaan menyeru nama Tuhan. Poin D, membangun kebiasaan memberitakan. Dan poin E itu sebetulnya adalah satu jalan untuk melakukan 4 poin sebelumnya, yaitu harus menurut sifat ilahi. Nah, dari semua poin ini, pagi ini, ya saya paling hanya bisa membagikan tentang poin A, yaitu berbicara kepada Allah. Tetapi walaupun kita hanya menyoroti poin A, itu sudah cukup karena poin B itu adalah hasilnya. Ya, poin C, poin D yaitu memuji, menyeru, memberitakan, itu adalah hasil daripada membangun kebiasaan yang pertama ini, yaitu kita harus membangun kebiasaan berbicara kepada Allah. Tetapi sebetulnya bukan hanya kepada Allah. Ya. Poin A ini membangun kebiasaan berbicara kepada Tuhan. Kedua, oleh Tuhan. Ketiga, bagi Tuhan. Keempat, di dalam Tuhan. Ya, dan kelima, bersama Tuhan. Jadi pertama-tama kita harus membangun kebiasaan berbicara kepada Tuhan. Nanti ini akan berkaitan dengan yang hari besok, hari ke-6. Ya. Jadi baik, mari kita melihat poin A ini. Ya, berbicara kepada, oleh, bagi, di dalam, dan bersama Tuhan. Seringkali ketika kita mengalami banyak perkara setiap hari, bukannya kita berbicara kepada Tuhan, malah kita sibuk berpikir. Itulah kebiasaan lama kita. Menghadapi masalah langsung berpikir. Setelah berpikir langsung cari seseorang. Telepon sana, telepon sini. Atau marah-marah. Kebiasaan lama itu harus dirobohkan. Ganti dengan mulailah membangun kebiasaan berbicara kepada Tuhan. Saudara-saudari. Ya, ada kesaksian saudara-saudara kita di depan yang sudah memiliki kebiasaan ilahi ini. Ya. Bahkan kadang-kadang dia melihat sesuatu yang indah, nggak ada masalah gitu. Permasalahan nggak ada. Tetapi dia selalu ngomong dengan Tuhan. Tuhan Yesus, itu pemandangan bagus ya Tuhan. Tuhan Yesus, saya capek Tuhan. Apalagi kalau lagi kesal, jengkel, itu udah seharusnya udah lebih cepat itu. Tuhan, tolong saya lagi jengkel nih Tuhan. Membangun kebiasaan berbicara kepada Tuhan. Saudara-saudari. Dan memang dalam pengalaman kita, sebelum kita menyeru nama Tuhan, itu pertama-tama bicara dulu gitu. Curhat dulu. Jadi saya percaya poin A, B, C, D ini tuh disajikan menurut pengalaman. Karena memang seperti itu. Ya. Bahkan saudara Li ketika dia ingin menelepon, ketika dia ingin berbicara dengan istrinya, dia selalu bicara dulu kepada Tuhan.
Ya, ini sesuatu yang normal, saudara-saudari. Walaupun kalau kita beritakan ini ada orang-orang yang tidak di tengah-tengah kita mendengar ini, mungkin mereka mengumpat, ya, menganggap berita-berita ini sebagai tipuan, terlalu lebay, berlebihan. Tidak, ini normal, saudara-saudari. Ya, kemudian ya, berbicara oleh Tuhan. Oleh Tuhan di sini itu artinya sumbernya itu dari Tuhan, gitu. Dan sebetulnya ketika kita sedang jengkel terhadap seseorang, marah terhadap situasi, kesal, lalu kita berkata, Tuhan Yesus, saya kesal, saya marah. Itu sebetulnya saya sangat percaya itu tuh sumbernya Tuhan sendiri. Ya. Di kitab Roma dikatakan bahwa roh itu membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan di sini itu tidak bisa berdoa. Sehingga oleh roh itu, ya, dia berdoa dari dalam diri kita dengan, ya, perkataan yang tidak terucapkan. Mungkin kita hanya mengeluh. Oh Tuhan Yesus, kita nggak punya kata-kata malah. Tuhan, saya bingung. Saya perlu bicara apa kepada Tuhan, saya nggak tahu. Itu pun juga adalah pimpinan roh. Karena yang hari ke-6 besok, kita diberitahu bahwa berdoa itu harus asli, gitu. Jangan pakai topeng. Kalau lagi gelisah, jangan pura-pura berkata, Tuhan, aku bersuka cita. Dulu saya diajarinnya seperti itu. Datang kebaktian, hatinya galau, susah, tapi kita harus berpura-pura gembira, berkata-kata yang baik-baik. Itu semua pakai topeng. Tidak, sebetulnya tidak seperti itu. Ya, berkata-kata kepada Tuhan tuh harus asli, sesuai dengan kondisimu. Semakin asli semakin bagus. Ya, akui semua kelemahan, jangan ditutup-tutupi. Tuhan tahu. Ketika Anda baru saja marah-marah kepada orang lain, Tuhan tahu, nggak usah ditutup-tutupi. Katakan itu. Ketika sedang takut, ketika sedang tidak percaya kepada Tuhan, kehilangan iman, datang kepada Tuhan dengan kondisi yang asli. Ini yang besok kita akan melihat perkara ini. Tetapi ini berkaitan dengan poin A ini, berbicara kepada Tuhan. Karena berdoa itu ya berbicara, bukan di dalam hati. Kemudian tadi sudah berbicara kepada Allah, oleh Allah. Lalu berbicara bagi Tuhan. Nah, berbicara bagi Tuhan ini adalah langkah berikutnya atau hasil berikutnya. Yaitu apa? Kita memberitakan Tuhan kepada orang lain. Itu berbicara bagi Tuhan. Lalu dilakukan di dalam Tuhan. Ya. Pembicaraan ini kita lakukan di dalam Tuhan tuh artinya di dalam roh. Kembali ke dalam roh. Lalu bersama Tuhan. Ini penting, berbicara bersama Tuhan tuh maksudnya bukan Tuhan sendirian yang berbicara. Tuhan tidak akan pernah sendirian berbicara di dalam diri kita kepada orang lain. Ya, itu sama kayak orang kesurupan seperti itu tuh. Makhluk asing di dalam dirinya yang berbicara, dia sendiri nggak sadar. Tetapi tidak, prinsip inkarnasi itu kita bersama dengan Tuhan berbicara.
Entah itu berbicaranya kepada Tuhan atau berbicaranya kepada orang lain. Ya, dalam kelima aspek berbicara ini, itu semuanya pasti akan mengandung perkara menyeru nama Tuhan, ya, di kelima-limanya. Nah, setelah kita membangun kebiasaan ini, saudara-saudari, saya menyoroti hanya poin A dulu ini. Ketika kita membangun kebiasaan berbicara kepada Tuhan sedemikian, itulah menimba air. Itulah awal pengalaman keselamatan praktis. Oh, terlalu banyak kesaksian. Kita sendiri pun juga udah mencicipi. Ketika kita sedemikian berbicara kepada Allah, oleh Allah, bagi Allah, di dalam Allah, dan bersama Allah, keselamatan praktis itu akan kita miliki. Keselamatan praktis yang paling selalu akan ada itu apa? Sukacita. Jadi keselamatan praktis itu ya memang tadinya sakit kemudian sembuh, ya itu bolehlah keselamatan praktis, ya. Tadinya kesulitan ekonomi lalu dapat berkat materi, ya bolehlah, itu juga dianggap sebagai keselamatan praktis. Tetapi itu dangkal, itu permukaan. Sebelum itu semua datang tuh, yang datang duluan tuh keselamatan praktis itu adalah sukacita. Tadinya kita tidak ada sukacita, galau, takut, menderita. Lalu ada sukacita, itu keselamatan praktis. Ya hasilnya ya poin B lah, yaitu memuji Tuhan dengan sukacita, bersyukur, menyanyi. Dan bersyukur ini ya digabung dengan memanggil namanya. Ya, di dalam Yesaya 12 itu ayat 4. Ya, pada waktu itu tuh apa? Pada waktu menimba air maksudnya. Kamu akan bersyukur dan memanggil namanya. Keduanya digabung menjadi satu. Karena ketika kita menyeru, oh Tuhan Yesus. Kalau penyeruan nama Tuhan kita benar-benar dari dalam sumbernya itu benar, maka itu sebetulnya sebuah ucapan syukur. Kalau kita menyeru nama Tuhan, kita terus berlatih menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni, sumbernya benar. Ketika kita mengatakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, baru gitu pun di telinga Allah itu tuh ucapan syukur terdengar oleh Allah. Ya, maka menyeru nama Tuhan pun perlu dibangun kebiasaannya, yaitu dengan hati yang murni itu. Tidak punya maksud terselubung, hanya perlu Tuhan. Makanya sangat baik kalau menyeru nama Tuhan tuh selalu diakhiri dengan kalimat, aku perlu dirimu Tuhan. Aku perlu dirimu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, aku perlu dirimu Tuhan. Nah itu kalau kita terus bangun kebiasaan ini, berlatih berkata-kata ini oleh Dia, di dalam roh, bersama Dia, maka kita akan mengalami keselamatan praktis, saudara-saudari. Keselamatan praktis ini pertama-tama muncul dalam bentuk sukacita, sehingga kita bisa memuji. Bahkan ketika kita menyeru nama Tuhan pun, penyeruan nama Tuhan kita itu adalah satu bentuk sukacita,
satu bentuk ucapan syukur. Ya, walaupun dalam kondisi kita sedang khawatir, takut, menderita, sungguh baik kita menyeru nama Tuhan. Ya. Kita menyeru nama Tuhan dalam penderitaan, itu pun baik. Terus dibangun kebiasaan itu, akhirnya penyeruan nama Tuhan kita bukan lagi dalam penderitaan, tapi dalam sukacita. Jadi menyeru nama Tuhan juga itu dimulai dari dasar sampai puncak, gitu. Ya, dalam penderitaan dan duka cita, menyerulah, itu harus. Ya. Tidak langsung kita menyeru dalam sukacita, tetapi kalau kita terus membangun kebiasaan menyeru nama Tuhan, maka penyeruan nama Tuhan kita tuh dari bawah akan naik ke atas. Dari penderitaan akan menjadi penyeruan yang sukacita. Hasilnya apa? Poin D, memberitakan, sudah pasti. Anda akan memberitakan. Anda akan berbagi nikmat dengan spontan. Anda akan menjadi mata air bagi orang lain. Ya, inilah hari kelima. Membangun kebiasaan menimba air. Nah, yang besok itu hari ke-6 itu, ya, negeri yang baik itu kan ada banyak pohon. Dan menurut Yeremia, pohon-pohon itu kita, gitu. Negeri yang baik itu banyak pohon, seperti yang pernah dibagikan, banyak gandum, gandum itu adalah kita, banyak pohon, dan pohon itu adalah kita, gitu. Ya, kita menyerap apa? Air yang di sungai. Ya, tadi kita menimba mata air. Nah, besok kita menyerap air yang di sungai. Ya, mata air itu ada di dalam tanah, memancar sampai akhirnya tersembur keluar. Itu mata air, dimulai dari dalam. Tetapi kalau sungai itu di luar, ekspresi, terekspresi. Sungai itu adalah air yang terekspresi. Jadi ini berbicara tentang apa? Tentang manifestasi air itu. Manifestasi air itu adalah hidup gereja, karena di dalam hidup gereja ada berita-berita ministry, itu adalah berita-berita yang berisi kebenaran-kebenaran hayat, ada saudara-saudari yang mengekspresikan kebenaran, ya, ada tubuh Kristus dalam realitasnya. Jadi sungai ini berbicara tentang kehidupan gereja, dan kita pohon yang menyerap. Gitu. Hayat itu di dalam penghidupan gereja. Lalu besok disoroti tentang berdoa. Berdoa itu menyerap. Gitu. Definisi doa yang paling tepat itu adalah menyerap Allah. Wah, nggak ada ini di kamus di agama Kristen, doa menyerap Allah. Itu tidak ada kamusnya kalau di agama Kristen itu. Tetapi kamus kita tuh memang unik, ya. Pemahaman-pemahaman baru itu dihasilkan oleh pengalaman-pengalaman orang-orang yang mengasihi Allah. Jadi definisi doa itu bukan berbicara kepada Tuhan, tetapi menyerap Tuhan. Ya, tentunya melalui berbicara kepada Tuhan. Dan tadi sebetulnya yang besok itu sudah disampaikan bahwa kita harus datang dengan apa adanya diri kita. Baik, saudara-saudari, mohon maaf. Hari ini saya menggunakan waktu cukup banyak karena mungkin bebannya 2 berita. Jadi silahkan, masih ada 12 menit. Saya rasa kalau 2 menit satu orang,
bisa 6 orang. Silakan saudara-saudari. Amin. Saya Puji dulu Tuhan. Silakan. Amin. bersyukur ya pagi ini ya, mencelikan, membawa pengertian baru. Itu karakter ini sih sebetulnya ya nggak ada di dalam diri saya gitu ya. Mau bangun pagi aja susah. Nggak ada apa ya, kayaknya nggak bisa lah. Tapi dengan berlatih ya sedikit hari lepas hari itu sudah bisa sekarang ya. Malah sebelum jam 5 udah bisa udah bangun. Dan apalagi berdoa. Dulu saya dari denominasi yang kuno gitu ya. Berdoa itu cuma di dalam hati. Ya, di dalam hati aja. Mau keluar perkataan itu nggak bisa. Begitu pindah ke ke GBI atau karismatik, baru itu belajar berdoa buka suara. Ya. Nah, baru bisa berdoa. Tapi ya doanya saya juga nggak tahu doanya itu naiknya kemana, karena nggak ada perasaan apa-apa, cuma ngomong aja. Tetapi di pemulihan ini ya, untuk berseru Tuhan Yesus itu juga mula-mula saya berat, malu gitu ya, didengar orang malu. Aduh Tuhan, bagaimana Tuhan mau berkenan gitu ya, menyebut namanya aja kita malu. Tapi lama-lama oke. Nah justru buat saya di dalam keadaan yang Tuhan buat situasi yang memaksa saya untuk dapat berseru kepada nama Tuhan. Jadi itu baru bisa menjadi satu kebiasaan. Saya bersyukur untuk setiap situasi yang Tuhan adakan di dalam hidup saya, karena itu membangun, untuk mendorong saya ya, untuk bisa melakukan, masuk di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Memang berat gitu ya, tapi bersyukur ya dengan FKKP, dengan penjelasan ini kita mengerti ya bahwa berdoa itu menyeru nama Tuhan itulah jalan, membuka jalan untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Dulu waktu mau berdoa di hall aja gitu, saya takut, saya malu, gemeteran. Tapi ada suara, kalau kamu sekarang udah mau buka mulut, mau kapan lagi kamu bisa berbicara? Itu yang mendorong saya. Jadi ada keberanian bahwa Tuhan mau saya berbicara, meskipun nggak pinter ya, tapi itulah permulaan langkah saya berani berdoa di sidang atau di mana gitu ya. Dan saya bersyukur penjelasan hari ini menjadikan terang ya, membuat saya lebih yakin dan beriman bahwa melatih setiap pagi itu adalah seperti kita menimba air setiap pagi ya, untuk keselamatan praktis kita hari-hari. Ya, itu aja ya. Amen. Yang saya dapat bagikan pengalaman saya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan saudara-saudari. Masih ada waktu. Amin. Ya, silakan saudari Edi Yono, saudara Edi Yono, ntar saudari Sri. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari. Berbicara tentang membangun kebiasaan menimba air ya. Ini memang sesuatu yang sangat sederhana tetapi sangat mendalam ya. Itu benar-benar perlu jerih lelah ya, karena dia adalah sesuatu yang sangat dalam. Saya dari pengalaman saya ya, pertama memang bangun pagi bagi saya nggak gitu susah ya. Tapi ketika saya untuk berbicara dengan Tuhan, wah itu rasanya nggak bisa lama-lama ya. Kadang cuma 15 menit. Nah, setelah itu saya membaca firman. Ya, tapi melalui kita terus-menerus berjerih lelah, ya, saya berani bersaksi, bagi saya 1 jam itu terlalu cepat ya, berlalu. Saya sering sekali
bangun jam 4, aduh, sebentar aja sudah jam 5-an ya, saya sudah harus membaca firman dan lain-lainnya. Ini adalah satu pengalaman yang sangat real ya di dalam kita menempuh penghidupan gereja. Ya, saya juga sangat dijamah dikatakan di sini untuk kita bisa mengalami ya perkara menimba air dari mata air keselamatan ini. Untuk kita bisa mendapatkan keselamatan ini, ya pertama-tama ya kita harus mengalami yang namanya pertobatan ya. Tanpa kita mengalami satu pertobatan, kita tidak akan mungkin bisa mengalami keselamatan ini ya. Dikatakan di sini ya, kita harus menjadi orang yang bertobat. Melalui kita terus-menerus menjamah Tuhan, nah kita akan menjadi orang yang semakin banyak bertobat ya. Saudara kita berkata, kalau kita mau tahu kerohanian kita itu baik-baik atau tidak, dari kita harus melihatnya dari mana. Hari ini kamu ada bertobat nggak? Kalau kamu nggak bertobat, artinya kamu nggak mendapatkan keselamatan. Tadi pagi ya, ketika kita membaca ayat ini saja, saya benar-benar bertobat ya. Dikatakan ketika kita mendobacakan ya, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Wow, begitu saya bilang, Tuhan, kok waktu saya membaca ayat ini, saya kurang mengalami kegirangan, kurang mengalami sukacita. Rasanya begitu kering ya. Tuhan Yesus, oh Tuhan ampuni saya Tuhan. Ya, dari perkara ini ya, saya sangat bersyukur ya, kita perlu terus melatih ya, untuk mendapatkan keselamatan ini setiap hari ya, sampai kita meninggal pun ya, perkara keselamatan itu tidak akan bisa selesai ya. Di Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, amin. Silakan Saudari Sri, amin. Amin, puji Tuhan. Melalui terang pagi hari ini ya, apa yang disampaikan Saudara Diki dari poin A ini satu persatu dikupas, saya melihat diri saya masih sangat banyak kekurangan. Oh Tuhan Yesus, saya sungguh perlu terus bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, perlu ya dalam menimba air ini dengan girang. Oh Tuhan, seperti Saudara Ediono persekutukan ya, saya merasa kering ya, kurang sukacita, kurang kegembiraan itu. Oh Tuhan Yesus, walaupun saya bangunnya juga pagi-pagi dan terus datang kepada Tuhan, amin, tapi hasilnya memuji itu kurang, saudara-saudari. Ini karena saya kurang betul-betul ya, sungguh-sungguh mengikatkan diri kepada Tuhan ini masih kurang. Oh Tuhan Yesus, dalam segala sesuatu ya perlu berbicara kepada Tuhan ini juga masih kurang, karena ada campuran diri sendiri masuk. Oh Tuhan Yesus, tidak bisa dipungkiri kalau diri sendiri ini masih campur aduk di dalamnya, kita tidak akan mendapatkan sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih melalui apa yang disampaikan Saudara Diki, saya sangat jelas ya, melalui berbicara kepada Tuhan, oleh Tuhan yang adalah sumbernya, juga bagi Tuhan dan di dalam Tuhan, artinya di dalam roh. Terima kasih ya, dikupas satu persatu. Saya merasa pagi hari ini saya digenapi. Segala kekurangan saya, Tuhan itu tahu. Oh Tuhan Yesus, saya juga kurang ya datang kepada Tuhan. Walaupun saya tahu bahwa saya lemah, kehilangan iman, kadang kala ini kurang diakui di hadapan Tuhan, sehingga pertambahan Tuhan juga semakin kurang. Oh Tuhan, melalui pagi hari ini kiranya kasih karunia Tuhan terus bertambah di dalam saya, sehingga saya bisa terus berlatih berbicara kepada Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan, di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Oh Tuhan, betapa indahnya ya kata-kata pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, kita perlu senantiasa satu esa secara organik dengan Tuhan, wujudnya seperti di poin A ini. Oh, sehingga kita bisa memuji, bersukacita di dalam Dia,
mengucap syukur dan bernyanyi bagi Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan satu orang lagi, boleh. Saudari Dia, boleh silahkan. Puji Tuhan ya. Saya merasa bahwa kita semua mendapatkan suatu belas kasih Tuhan gitu ya. Amin. Karena saya juga tidak pernah terpikirkan ataupun ada di dalam konsep saya gitu ya, bahwa keselamatan praktis ini suatu keselamatan yang suatu kebenaran gitu ya. Dan apalagi saya baru didapatkan itu baru saat SMA gitu ya, SMA akhir dan memasuki kuliah. Dan saya merasa Tuhan, Engkau mendapatkan saya dengan konsep yang usang, dengan konsep yang lama mengenai keselamatan masuk ke surga. Itu sudah terkonstitusi mulai dari kecil sampai saya SMA atau kuliah gitu ya. Jadi Tuhan, konsepsi ini memang perlu terus diubah ya, perlu terus diperbaharui. Jadi menanggalkan yang usang yang lama ini tidak sekali semalam menepuk membalikan tangan gitu ya. Tapi perlunya suatu jerilelah dibangun suatu kebiasaan yang baru. Jadi setiap saat saya merasakan Tuhan, saya perlu Engkau suatu penyertaan Tuhan, suatu keselamatan yang perlu saya dapatkan gitu ya. Hari lepas hari saya tidak bisa lepas dari belas kasih Tuhan. Saya perlu terus menyangkal gitu ya diri saya bahwa saya adalah manusia baru. Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Saya membutuhkan dirimu sebagai keselamatan saya. Jadi ini suatu hal yang mustika gitu ya, yang kita dapatkan bahwa keselamatan praktis ini perlu kita bekerja sama dengan Dia. Perlu terus memang berjerilelah, itu memang suatu hal yang untuk menanggalkan itu, kelihatannya menanggalkan baju itu gampang ya, tapi untuk menanggalkan yang usang konsep, apalagi dikatakan tadi kalau kita menghadapi situasi ya, kita mau berkata-kata sama Tuhan, buru-buru mau berkata-kata ya sama Tuhan, katakan langsung pikiran kita yang berjalan, langsung pikiran saya yang terus seperti dari jalan tol dulu langsung keluar gitu ya, harus ini, harus itu, harus ini. Jadi semuanya sudah ke suatu kebiasaan yang sudah terbina gitu ya. Mulai mungkin dari kecil kita sudah dididik sedemikian. Namun sungguh suatu belas kasih Tuhan ya, kita mendapatkan sedemikian kebenaran ini boleh disingkapkan, diwahyukan ke dalam kita, dan kita tinggal hanya terus bekerja sama dengan Dia. Kita mau untuk terus membangun keselamatan yang praktis ini. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, mari kita menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, tolong kami setiap hari mengalami keselamatan yang praktis. Tuhan Yesus, mata-mata air sudah tersedia, Tuhan. Latih kami menimba air keselamatan. Amin. Tuhan, keselamatan itu dimulai dari hari ini, Tuhan. Amin. Jangan sampai kami terlambat mengalaminya. Oh Tuhan. Kekurangan keselamatan. Amin. Tuhan, tolong kami setiap hari berjerilelah, Tuhan, membangun satu kebiasaan berbicara kepada Tuhan. Menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni. Tuhan, sehingga kami akan dianugerahi dengan keselamatan praktis sehari-hari, setiap hari. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai jumpa hari Selasa, saudara-saudari. Amin. Amin. Terima kasih saudara Diki, terima kasih saudara-saudari. Tuhan memberkati saudara-saudariku. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi.
Saya close ya, saudara-saudari. Terima kasih. Terima kasih saudara.